Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian untuk harta tetap. Nah, contoh dari harta tetap yang biasanya perlu disesuaikan adalah akun peralatan, kendaraan, mesin, dan gedung. Oke, kita nanti juga akan belajar bagaimana cara penghitungan atas penyesuaian harta tetap tersebut. Adapun bentuk dari jurnal penyesuaian untuk akun golongan harta tetap, nah seperti ini. Debitnya adalah beban penyusutan titik-titik, kreditnya adalah akumulasi penyusutan titik-titik. Nah, misalnya harta tetapnya itu adalah peralatan. Nah, ini berarti titik-titiknya tinggal diisi peralatan. Debitnya beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Kalau yang disusutkan adalah gedung, nah ini tinggal diganti aja. Debitnya beban penyusutan gedung, kreditnya akumulasi penyusutan gedung. Kalau mesin, nah ini tinggal diganti mesin. Sangat gampang ya. Atau misalnya kendaraan. Kendaraan ini disesuaikan atau disusutkan, maka debitnya beban penyusutan kendaraan, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, seperti itu ya caranya. Sekarang tinggal berapa besar angkanya. Nah, angkanya itu sebesar penyusutannya. Nanti di slide berikutnya akan saya ajari bagaimana cara menghitung penyusutannya, baik di sisi debit maupun kredit. Mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa ini jurnal penyesuaiannya kreditnya tidak langsung peralatan aja nih, nggak kayak perlengkapan? Nah, ini saya tampilkan kembali nih pertemuan sebelumnya. Untuk penyesuaian perlengkapan, kreditnya memang langsung perlengkapan. Tetapi untuk penyesuaian harta tetap, kreditnya itu tidak bisa langsung akunnya, tidak bisa langsung peralatan, gedung, mesin, dan kendaraan. Karena secara fisik, secara nyata, peralatannya itu jumlahnya masih sama, gedungnya itu bentuknya masih sama, kemudian mesinnya juga jumlahnya masih sama, kendaraan jumlahnya juga masih sama. Tetapi hanya nilainya yang berkurang, jadi tidak bisa akunnya langsung ditaruh di posisi kredit. Karena yang berkurang hanya nilainya, bukan jumlahnya. Sedangkan untuk perlengkapan ini kan memang perlengkapan jumlahnya yang berkurang. Sedangkan untuk harta tetap bukan jumlahnya, tetapi nilai dari akun tersebut. Sehingga muncullah akun baru yang namanya akumulasi penyusutan. Nah, ini digunakan sebagai akun pembantu atas harta tetap itu, bahwa nilai harta tetap itu berkurang atau menyusut. Nah, jadi seperti itu penalarannya. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini soal yang pertama. Peralatan disusutkan sebesar 10%. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Nah, ini saya tampilkan lagi tadi penyesuaian untuk harta tetap. Debitnya beban penyusutan, karena ini yang diminta peralatan, berarti debitnya tinggal kita ganti atau kita tambahi peralatan. Kreditnya berarti menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Nah, sekarang tinggal angkanya ya. Tinggal angkanya sebesar berapa? Nah, ini udah disebutkan sebesar 10%. 10% dari mana? Dari peralatan. Nah, dari sini. 3 juta ini bukan dari akumulasi penyusutan peralatan. Salah ya. Dari sini, dari nilai peralatannya. 3 juta dikali 10%. Nah, 10% kali 3 juta ketemu 300.000, maka tinggal kita isi di sini debitnya 300.000, kreditnya 300.000. Nah, seperti itu. Soal tipe yang kedua. Kendaraan memiliki umur ekonomi selama 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 5 juta. Bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Nah, ini saya hadirkan kembali bentuk dari jurnal penyesuaian untuk harta tetap. Karena yang diminta disesuaikan kendaraan, maka posisi debitnya adalah beban penyusutan kendaraan. Sedangkan kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan.
Nah, sekarang kita tinggal ngitung angkanya. Jika di dalam soal diketahui umur ekonomis dan nilai sisa, maka cara mencari atau menghitung berapa nilai penyusutannya adalah menggunakan metode ini. HP itu harga perolehan, ini harga perolehan kendaraannya, dikurangi NS itu artinya nilai sisa ini, atau nilai residu, sama saja kalau mungkin di soal lain menyebutnya nilai residu. Kemudian UE itu ini 10 tahun atau biasa pula disebut dengan umur ekonomis. Nah, maksudnya apa sih ini? Maksudnya itu setelah 10 tahun, nilai kendaraan itu masih mempunyai nilai atau masih mempunyai harga sebesar 5 juta setelah digunakan selama 10 tahun. Oke, kita masukkan ke sini berarti 20 juta. Dikurangi 5 juta dibagi 10 hasilnya adalah 1.500.000. Tinggal kita isi di posisi debit 1.500.000, di posisi kredit sebesar 1.500.000. Soal tipe yang ketiga. Nah, kendaraan memiliki umur ekonomi selama 10 tahun dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Tidak ada nilai sisanya. Nah, ini saya hadirkan dulu tadi bentuk dari jurnal penyesuaian untuk harta tetap. Karena yang disesuaikan kendaraan, maka debitnya beban penyusutan kendaraan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Jika menggunakan metode garis lurus, berarti angka 20 juta ini untuk nilai kendaraannya ini tinggal dibagi 10. Nah, seperti ini, HP dibagi UE, harga perolehan kendaraan dibagi umur ekonomisnya. 20 juta dibagi 10, maka menjadi 2 juta. Kita tinggal pindahkan ke sini, debitnya 2 juta, kreditnya 2 juta. Nah, demikian cara menyusun jurnal penyesuaian untuk harta tetap. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.